Saya Nuraisa, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nuraisa, Anida, Niko, Triawati, Hendika, dan Dinda, ingin menyampaikan kedudukan Jepang di Indonesia di bidang budaya. Pengertian budaya adalah masalah adat yang merupakan kebiasaan turun-temurun yang erat kaitannya dengan penduduk semua negara, adanya keragaman budaya di setiap negara. Inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk memahami bahkan mengagumi budaya tersebut, sehingga kita dapat mengatakan bahwa budaya adalah sesuatu yang harus kita pelajari untuk dapat memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara yang memiliki budaya yang berbeda dengan menyesuaikan yang sudah ada. Latar belakang kependudukan Jepang di Indonesia di bidang budaya, yaitu sebagai negara fasis, Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin tinggi. Jepang sangat menghormati kaisarnya yang mereka, yakni sebagai keturunan Dewa Matahari. Itulah latar belakang kebiasaan mereka memberi hormat ke arah matahari terbit dengan cara melakukan punggung dalam-dalamnya yang disebut dengan Seikerei sebagai simbol penghormatan terhadap kaisar. Beberapa akibat pendudukan Jepang bidang sosial budaya antara lain kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang dalam bidang budaya antara lain: 1. Pendidikan dasar 6 tahun dan penggunaan bahasa Indonesia. 2. Menghormati bendera Jepang Hinomaru dan lagu kebangsaan Kimigayo yang boleh diperdengarkan. 3. Sejak 1 Maret 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu jam Jepang. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propaganda. Banyak lagu-lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada zaman Jepang. Iwan Kusuma Sumantri dari buku Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah menulis kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan yang sangat merintangi kemajuan kita mulai berkurang. Sungguh, nafsu rakyat Indonesia akan kemerdekaan tanah air dan bangsanya sudah meluap dan tak dapat ditekan-tekan lagi. Tempat-tempat ramai, gedung-gedung pemerintah, stasiun kereta api, tram kota penuh dengan slogan-slogan semboyan yang mengandung hasrat seluruh rakyat Indonesia supaya diketahui dan dilihat oleh mata dunia. Semboyan yang menyerukan keadilan, yang menyerukan tiap-tiap bangsa terlahir dengan hak untuk merdeka. Kita tidak minta kemerdekaan, kita berhak atas kemerdekaan. Kita akan pertahankan kemerdekaan yang akan mendatangkan bahagia untuk rakyat kita. Indeed, the burning desire of the Indonesian people for independence and liberty cannot be kept down. Just look at the slogans in public places, on official buildings, stations, trams, etc. Slogans indicating the firm determination of the people to be free and independent and to maintain that independence at any cost. Dampak positif penjajahan Jepang di Indonesia antara lain diperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia, pembentukan kumiai, jenjang sekolah, pembentukan strata masyarakat, sistem pertanian dan sistem latihan komputeran, serta dibentuknya BPUPKI dan BPKI. Dampak negatif dari penyerapan budaya Jepang adalah mulai bergesernya budaya lokal. Dengan adanya budaya populer Jepang di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda Indonesia, mereka lebih bisa berekspresi dan berpikir lebih kreatif.
terutama mencari teman yang sependapat dengan mereka. Budaya Jepang punya karakteristik yang dapat menarik kalangan lain. Beberapa contoh budaya Jepang yang dapat mempengaruhi negara lain adalah comic strip, anime atau animasi, dan masakan Jepang. Dengan keunikan masing-masing bentuk kebudayaan, Jepang berhasil memperluas pengaruh budayanya tidak hanya di wilayah Asia Timur, tetapi juga wilayah Asia Tenggara, dan salah satu Asia Tenggara yang mendapat pengaruh Jepang adalah Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.